Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh mengenal jalan sengsara Tuhan yang minggu-minggu ini mengalami sengsara, disalibkan dan bangkit untuk kita. Kita akan tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin kami. Engkau sudah mempertemukan kami di tempat ini untuk kami boleh berbakti kepadamu, untuk kami boleh memuji menyembah namamu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh meresapi setiap kehadiran-Mu dalam hati kami. Bapa, persatukan hati kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, atau mereka mendapatkan halangan apapun. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai mereka, hingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini, untuk kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau persiapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, sehingga Engkau boleh merelakan anak-Mu untuk menebus kami, untuk mati di kayu salib untuk menebus kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Yesus.
berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Dengan apa akan kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa akan kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan hati kami padamu Bapa. Perbarui kami Tuhan. Jamah setiap kami di tempat ini. Kami mau buka hati kami bagi-Mu Bapa. Bertatalah dalam hati kami. Bertatalah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan untuk kami. Begitu besar kasih-Mu untuk kami. Begitu dalam cinta-Mu untuk kami Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan raga kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang mau lebih lagi memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita ada hal yang luar biasa. Haleluya. Begitu besar kasih, Tuhan juga bagi dunia. Hanya kasih-Mu yang mulia. Dia terselami
Masa-masa ini banyak orang bilang kesulitan makin bertambah-tambah. Betul? Betul. Tapi di dalam Tuhan kita punya jalan Tuhan yang paling hebat. Amin. Bersama dengan Tuhan, bersama berjalan dengan Dia, kita akan mampu melewati semua persoalan yang ada di hadapan kita. Dia ada dalam setiap langkah kita. Dia ada dalam setiap musim hidup kita. Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu ku lihat setiamu, melewati badai yang besar, tanganmu menjaga di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu dengan Tuhan. Yeah.
bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Engkau Allah pemenang. Engkau memberikan kami kemenangan. Sehingga pada malam hari ini kembali kami boleh melewati, menjalani segala hal yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Kami tahu tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dan kami bersyukur kami boleh kembali datang menghadap tata kasih karunia-Mu. Karena kami tahu ketika kami datang dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh merindukan Tuhan, kami bertemu Tuhan secara pribadi. Dan pribadi Tuhan yang adalah kuasa firman Tuhan akan bekerja dalam hidup kami, membuat hidup kami berubah Tuhan. Kami tidak tinggal lagi dalam hal-hal yang membuat hidup kami tertekan, tapi kami boleh bangkit dan kami boleh keluar Tuhan, menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami membesarkan nama-Mu. Kami mengagungkan Tuhan. Kami boleh naikkan segala pujian penyembahan kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau Bapa yang mulia. Kasih setia-Mu tidak terukur, tidak terbatas Tuhan. Begitu layak kami naikkan segala pujian syukur kepadamu. Dan malam hari ini kami percaya kehadiran Tuhan sudah nyata di tengah-tengah kami. Dan akan menjamah setiap kami lewat kebenaran firman yang akan kami terima nanti. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami. Belajarkan kami supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Engkau kuduskan pendengaran kami supaya firman yang akan kami terima nanti benar-benar menjadi firman yang bergerak dan bekerja dalam hidup kami, mengubahkan kami, mengubahkan karakter kami, membawa kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, urapan-Mu terus mengalir dalam hidup kami, supaya Tuhan setiap kali kami datang kepadamu, kami boleh memperoleh berkat-berkat surgawi yang Kau siapkan untuk kami lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan telah persiapkan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar itu yang menjadi kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau ajari kami, didik kami, bentuk kami, supaya kami boleh jadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu. Kami boleh memuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dalam lingkungan di mana kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hati kami telah siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saya akan dapat kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul penyangkalan diri. Sekali lagi, penyangkalan diri. Memang hari-hari ini umat Tuhan sedang memperingati saat-saat menjelang Tuhan Yesus akan ditangkap dan kemudian disalibkan. Ya, karena itu tema kebenaran firman yang kita akan belajar adalah tentang penyangkalan diri. Penyangkalan diri adalah puncak kekristenan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara merenung dengan baik bahwa sesungguhnya puncak kekristenan itu adalah penyangkalan diri. Kita akan membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan membuka Alkitab saja ya. Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Bapak Ibu jangan tutup dulu. Kita akan lihat dari ayat ini. Dari ayat ini ada 3 hal yang kita akan belajar bersama pada malam hari ini tentang penyangkalan diri. Di awal
Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yang mengucapkan bukan para murid Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu katanya dipakai huruf besar. Kata Tuhan Yesus kepada mereka semua yang mendengar kebenaran yang Tuhan sampaikan. Para pengikut Tuhan, para murid Tuhan, mereka mendengar statement atau kebenaran yang Tuhan sampaikan. Apa kata Tuhan Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang pertama kita akan belajar kalimat tanya. Mengapa harus menyangkal diri? Mengapa? Seandainya kata kalau jadi umat Tuhan tidak harus menyangkal diri kan lebih enak, tidak berat, tidak menderita, ya. Tetapi mengapa harus menyangkal diri? Ini sebuah kalimat tanya yang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing juga ya tentunya ya. Mengapa kok harus menyangkal diri? Jawabannya dikatakan tadi Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan, harus menyangkal dirinya. Yang pertama, mengapa harus menyangkal diri? Karena ternyata menyangkal diri merupakan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau seorang umat Tuhan berkata saya mau ikut Tuhan, saya mau iring Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan, tetapi tidak mau menyangkal diri, tidak bisa menjadi pengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan harus menyangkal diri, merupakan sebuah syarat, dan ini syaratnya wajib, tidak bisa ditawar, bukan sebuah himbauan, bukan, tetapi harus. Dan dikatakan setiap orang berarti tidak ada perkecualian. Siapapun dia, kalau orang ini perkecualian, dia tidak harus menyangkal diri. Kalau orang itu perkecualian khusus, dia tidak harus menyangkal diri. Tidak, semua orang tanpa kecuali, tidak ada kekhususan. Semua orang yang mau ikut Tuhan harus wajib menyangkal diri. Menyangkal diri yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Karena itu ada kata setiap. Setiap berarti pribadi lepas pribadi. Pribadi kita berurusan dengan Tuhan. Karena itu tidak bisa ya, kalau ke surga nunut gitu saja ya, atau ke neraka katut, tidak bisa. Ya, dulu waktu saya kecil saya sering dengar ya ungkapan mungkin bergurau ya, katanya kalau surga itu bisa nunut, kalau neraka itu bisa katut, katanya gitu. Ternyata enggak. Setiap orang itu punya tanggung jawab pribadi lepas pribadi, sendiri-sendiri. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus berkata, kalau ada dua orang tidur di tempat tidur bersama-sama, lalu Tuhan datang menjemput umatnya, bisa saja terjadi ya, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Dua orang di tempat tidur ini biasanya bicara tentang suami istri. Itu dua orang ya, suami istri bersama-sama. Seharusnya kalau jadi suami istri ya harus tidur bersama. Ini bukan porno, saya tidak ngajarkan porno. Tapi kalau belum jadi suami istri ya tidak boleh, ya tidak boleh. Itu dosa. Tetapi kalau sudah suami istri harus tidur bersama. Jangan sampai jadi suami istri tidur terpisah. Pertama pisah ranjang, lama-lama pisah kamar, lama-lama pisah rumah. Itu yang sering terjadi, aneh, ya, tidak benar. Karena firman Tuhan memang berkata harus bersama. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Itulah suami istri harus bersama, menjadi satu. Nah, suami istri yang tidur bersama, mereka ternyata tidak bisa saling nurut. Kalau yang satu sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang satu mau belajar menyangkal diri, terangkat naik ke surga waktu Tuhan datang menjemput umatnya. Tapi yang satu mungkin berkata, saya tidak mau menyangkal diri, tidak enak, menderita, sulit. Saya mau hidup kekristenan itu yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan. Saya tidak mau menyangkal diri. Ketinggalan, Karena yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri.
Dan tanggung jawabnya adalah pribadi lepas pribadi. Setiap pribadi punya urusan dengan Tuhan. Setiap pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Masing-masing pribadi. Ini yang pertama, ya. Jadi mengapa harus menyangkal diri? Karena ternyata memang menyangkal diri merupakan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, apa arti dari penyangkalan diri? Nah, ini juga kalimat tanya, ya. Kalau yang pertama, mengapa harus menyangkal diri? Yang kedua, apa arti menyangkal diri? Apa arti penyangkalan diri? Sebelum saya masuk dalam penyangkalan diri, ya, saya mau jelaskan dulu tentang penguasaan diri. Karena penguasaan diri dan penyangkalan diri itu ternyata punya hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang erat. Penguasaan diri adalah kemampuan seseorang untuk berkata cukup. Cukup. Itu penguasaan diri. Kemampuan seseorang bisa berkata cukup. Menguasai diri dalam soal makan, mampu berkata cukup. Kalau mungkin ada makan sesuatu, ada batasnya, tidak boleh berlebihan. Oke, semua yang umum boleh dimakan, tapi pada porsi yang wajar, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan apa yang terjadi, Zul? Sakit macam-macam. Ya mungkin kena kolesterol, asam urat, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Karena apa? Tidak wajar, berlebihan. Nah, orang yang bisa menguasai diri, dia akan bisa berkata cukup. Mungkin hanya sekedar dia mencoba merasakan atau makanan-makanan yang berpotensi untuk kurang baik bagi kesehatan, ya kita cuma sekedar ngincipi gitu ya. Saya ngomong gini juga buat diri saya sendiri, so. Ya karena kadang-kadang kalau sudah lihat makanan yang enak-enak, so, waduh gitu ya, itu rasanya sudah kepingin disikat, so. Ya, itu rasanya gitu, so. Tapi kadang-kadang mesti diingatkan, diri sendiri yang harus mengingatkan, so, ya, cukup. Penguasaan diri dalam soal nafsu makan, dalam soal makan bisa berkata cukup. Demikian juga dalam soal melihat, menguasai diri dalam soal pandangan. Ini juga perlu bisa berkata cukup. Saudara ingat Daud jatuh dalam dosa perzinahan karena apa? Mata Daud melihat. Sebenarnya awal melihat tidak salah, tidak sengaja waktu Daud ada di atas soto istana, dia melihat seorang perempuan yang cantik sedang mandi. Kalau cuma sekedar melihat sekilas suhu, ya nggak apa-apa. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Daud terus melihat, hati pikirannya mulai terpengaruh, dan singkat cerita jatuhlah Daud ke dalam dosa. Seharusnya Daud bisa berkata cukup, ya, tidak lagi melihat. Simpson sama, Simpson tidak bisa menguasai matanya. Ya, dia setiap kali melihat perempuan, dia selalu menginginkan perempuan. So, pertama perempuan di timnas, lalu tidak jadi, lalu dicatat berikutnya Simpson datang kepada seorang perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak benar, lalu melakukan hubungan. Dan yang terakhir Simpson ketemu melihat Delila, membuat Simpson akhirnya jatuh, hidupnya hancur. Karena apa? Mata, pandangan. Nah, demikian juga dengan perkataan. Perkataan juga perlu dikuasai, so. Menguasai diri dalam soal berkata-kata. Karena kita berkata dalam kitab Yakobus, siapa yang bisa menguasai lidahnya, perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Tapi kalau mau jujur, siapa orang yang bisa menguasai perkataannya? Sulit. Kadang-kadang tanpa kita sadari sudah keceplosan, ya, sudah telanjur mengucapkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak menjadi berkat. Nah, karena itulah firman Tuhan berkata, lebih baik diam. Di dalam banyak berkata-kata, semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Semakin sedikit ngomong, sedikit salah. Tidak ngomong, semakin tidak salah dalam perkataan. Ya, itulah sebabnya saudara ingat waktu Israel diperintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko, ada satu perintah Tuhan yang khusus. Kita lihat ya, Yosua pasal yang ke-6 di ayat yang ke-10.
Ini satu perintah Tuhan yang khusus kepada bangsa Israel ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko. Tentunya atas perintah Tuhan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, yaitu bangsa Israel, demikian: janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Kalau saudara baca perikop ini menceritakan waktu Tuhan kasih perintah Israel suruh mengitari tembok Yeriko itu, sebelum akhirnya tembok Yeriko roboh, ya. Nah, waktu mengitari itu Tuhan ngomong melalui Yosua, ya, ngomong sama Israel, jangan ngomong sepatah kata pun. Karena apa? Tuhan tahu salah satu kelemahan Israel, perkataannya ini sering dipakai untuk apa, saudara? Bersungut-sungut. Sedikit ada apa bersungut-sungut, sedikit ada apa mengomen, sedikit ada apa berkeluh kesah. Itu kelemahan Israel salah satunya. Karena itu Tuhan bilang, kalau nanti kamu mengelilingi tembok Yeriko, sepatah kata pun jangan ngomong, diam. Ini perintah Tuhan. Sebab apa? Kalau ngomong, kemungkinan besar jadi apa, saudara? Jadi salah. Kemungkinan besar jadi melemahkan. Misalkan ya, waktu ngiteri terus ada yang ngomong, lah iya, ini maksudnya Tuhan apa ya? Maksudnya Yosua apa? Tembok kok dikelilingi hari pertama, besok lagi hari kedua. Lu ini hari kedua sudah kita ngelilingi. Wah, maksudnya apa? Kita kok mesti ngelilingi tanpa melakukan apa-apa? Jangan-jangan Yosua sudah kehilangan akal sehat ini. Wah, kalau mereka dikasih kesempatan ngomong, bisa jadi mereka mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Dan akhirnya kata-kata itu mempengaruhi orang-orang yang lain. Ingat laporan dari 12 orang itu, 10 orang memberikan laporan yang apa, so? Negatif. Dan akhirnya laporan negatif itu mempengaruhi banyak orang Israel. Itulah sebabnya waktu berikutnya saat mengintai, Tuhan bilang kali, tidak boleh ngomong, diam. Amsal berkata, orang yang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Jadi kalau banyak ngomong, saya pun tidak ngerti tapi banyak ngomong, wah ini semakin kelihatan dulu ternyata orang ini tidak ngerti. Bahasa yang lebih tajam ya, orang ini ternyata BUDU, tidak ngerti tapi ngomongnya banyak. Semakin banyak ngomong, semakin kelihatan tidak ngertinya, semakin maaf kelihatan bodohnya. Tapi coba diam aja. Waktu diajak ngomong ya mantuk-mantuk, oh, gitu ya, senyum-senyum mantuk-mantuk gitu ya, kelihatannya seperti kayak ngerti so, waktu dia, padahal nggak ngerti so. Orang yang lawan bicara kan nganggepin, wah orang ini pinter ya, orang ini tiba-tiba ngerti ya, orang ini tiba-tiba bisa nerima perkataanku ya. Nah, dianggap bukan orang yang nggak ngerti so. Padahal nggak ngerti, kita sedang mendengar tuh sambil menyimak, ini ngomong apa gitu ya. Saya pun kalau diajak banyak ngomong tentang masalah perekonomian, tentang masalah perdagangan, saya tidak banyak ngerti. So. Jadi karena itu saya kalau diajak ngomong seperti itu, biasanya saya banyak dengar sambil manduk-manduk, gitu, ya. Sambil mangkut-mangkut, sambil senyum-senyum. Karena saya tidak ngerti, harus banyak menjawab. Nanti kalau jawab tambah keliru, tambah kelihatan, wah ini orang ini tidak ngerti tapi banyak ngomong. Oke, nah kita kembali. Jadi betapa penting untuk kita bisa menguasai diri. Menguasai diri dalam makan, menguasai diri dalam soal pandangan, menguasai diri dalam soal perkataan. Orang yang bisa menguasai dirinya, orang itu punya kemampuan untuk berkata cukup. Penguasaan diri adalah awal dari penyangkalan diri. Ya, jadi penguasaan diri adalah awal dari penyangkalan diri. Kalau orang tidak bisa menguasai diri, maka bisa dipastikan orang itu tidak akan mampu menyangkal diri. Pasti. Karena penguasaan diri adalah awal dari penyangkalan diri. Jadi kalau umat Tuhan tidak bisa menguasai diri, dipastikan tidak akan bisa menyangkal diri. Tidak akan bisa. Karena penguasaan diri, kemampuan berkata cukup. Tetapi penyangkalan diri, kemampuan berkata tidak. Lebih tinggi so. Ya, kalau penguasaan diri cuma ngomong cukup, tapi kalau penyangkalan diri tidak kepada siapa? Kita berkata tidak kepada keinginan diri kita sendiri. Saat keinginan kita
bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita bisa berkata tidak. Itu menyangkal diri. Ya, jadi penyangkalan diri merupakan bukti bahwa umat Tuhan belajar untuk menurut, mentaati apa yang Tuhan mau. Kalau umat Tuhan tidak mau menyangkal diri, tidak akan pernah bisa taat, tidak akan pernah bisa. Ya, contoh Tuhan kasih perintah kita, ya, pergi beribadah, setia beribadah, misalkan begitu saudara ya, karena itu yang Tuhan mau. Tapi umat Tuhan mungkin yang tidak bisa menyangkal diri, dia berkata, buat apa ibadah? Ibadah itu ya bikin repot, bikin capek. Hari Minggu itu waktunya istirahat, hari Minggu itu waktu bersama keluarga pergi jalan-jalan. Ngapain mesti ibadah? Tidak usah dah. Buat apa? Ya, apalagi sekarang ada online yang memang bisa lihat melalui gadget di online. Betul, tapi tentunya beda ya kalau kita datang bersama-sama kita memuji Tuhan, ya bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, dengan kita melihat di online itu pasti ada perbedaan. Karena biasanya orang waktu lihat di online itu lihatnya sambil santai, biasanya begitu. Ya, melihat sambil mengerjakan yang lain, ngelihat atau dengar sambil tiduran. Bahkan kadang-kadang waktu dengar firman tiba-tiba sudah tidur. Bisa jadi ini handphonenya masih nyala terus. Tahu-tahu besok pagi waktu bangun baterainya habis. Karena nyala semalam ya, dipasang dengar firman untuk tidur. Tidak bisa saja ya, namanya online. Tapi kalau waktu ibadah bersama gini kan ada perasaan sungkan gitu ya. Paling tidak kan sungkan ya. Pertama sungkan sama Tuhan, kedua juga sungkan sama yang pinggir-pinggirnya tuh. Nah, kalau tiba-tiba waktu dengar firman takut gitu. Nah, apalagi kalau saya melihat satu-satu. Jadi kalau takluk itu ada yang kelihatan ya. Yang pertama Tuhan yang pastinya, yang kedua yang di depan ini kelihatan loh, ngantuk ini. Ya, hati-hati kalau ngantuk nanti jadi seperti kayak Eutikus. Dengar firman, Paulus menyampaikan firman terlalu lama, Eutikus gak tahan, gak bisa nahan kantuknya, dia duduk di pinggir jendela di lantai 2, jatuh, belek, mati. Ya, jadi umat Tuhan saya berharap kalau dengar firman Tuhan jangan ngantuk. Saya tidak lama kok. Saya kalau menyampaikan itu paling 20-30 menit, ya kan? Tidak lama sekarang. Setelah pandemi ini kan kita sama-sama belajar, ya kalau belajar dengan firman juga tidak lama. Ya tidak sampai 1 jam, 2 jam itu tidak. Cuma berapa puluh menit saja. Ayo beri perhatian supaya kita makin mengerti firman. Nah, menyangkal diri, berani berkata tidak, kemampuan untuk berkata tidak kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak mau menyangkal diri, dia selalu ingin memuaskan keinginan dirinya. Dirinya punya keinginan apa? Harus dituruti, harus dipenuhi, harus dipuaskan. Kalau tidak bisa, tidak mau. Nah itu kan jadi seperti anak-anak tuh ya. Kalau anak-anak sudah lihat waktu anak-anak itu kecil, ya, kalau anak-anak minta sesuatu itu biasanya ngerengek. Ngerengeknya itu bukan ngerengek biasa. Kadang-kadang ngerengek sampai nangis-nangis. Udah dituruti sama orang tuanya, nangisnya sampai gulung-gulung. Nah, kalau orang tua memanjakan anaknya, ya wis dikasih. Nanti ngerengek sedikit, ya wis dikasih. Ngerengek sedikit, ya wis dikasih. Ini jadi anak manja. Nah, biasanya anak manja seperti ini, Alkitab berkata keras kepala, sulit diatur. Jadi kalau anak yang bertumbuh dimanja, setelah dia beranjak dewasa, dia akan jadi anak yang keras kepala, anak yang sulit diatur. Kalau dalam bahasa Surabaya itu bilang sakarpe diri. Loh itu betul, saudara saksikan aja. Anak-anak yang kalau dimanja itu pasti keras kepala, sulit diatur, semaunya sendiri. Karena apa? Orang tua selalu nuruti. Waktu kecil dulu ya wis, daripada nangis dikasih, ya, daripada nangis dikasih, selalu dikasih. Sampai pada yang tidak benar pun ya dikasih, ya. Karena apa? Daripada rewel, daripada nangis, daripada gulung-gulung. Padahal enggak. Kalau kita orang tua yang ngerti, kalau minta sesuatu yang salah, ya mesti dinasehati, dilarang, tidak dituruti, tidak dimanjakan. Itu berarti anak dididik jadi anak yang benar,
anak yang ngerti bagaimana seharusnya bersikap. Ya, oke. Nah, kita kembali dulu. Jadi penyangkalan diri, kemampuan berkata tidak kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang yang menyangkal diri, dia menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Jadi yang mengendalikan hidupnya bukan dirinya, tapi Tuhan. Yang jadi pusat dalam hidupnya bukan dirinya, tapi Tuhan. Itulah sebabnya dia belajar menyangkal diri. Tapi orang yang tidak mau menyangkal diri, yang jadi pusat dalam hidupnya adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Tuhan mungkin hanya dijadikan alat. Tuhan mungkin hanya dijadikan budak dalam tanda kutip. Tuhan, engkau harus penuhi keinginanku. Aku minta gini, harus dituruti. Aku mau gini, harus dituruti. Aku berdoa gini, harus dijawab ya. Kalau enggak, aku gondok, aku marah sama Tuhan. Ini orang atau umat Tuhan yang tidak dewasa, rohaninya masih kanak-kanak, selalu menuntut keinginannya dipenuhi. Pusatnya dirinya sendiri. Orang yang seperti ini yang mengendalikan hidupnya bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini pasti tidak akan bisa menyangkal diri. Ya, penyangkalan diri akan terlihat dari seorang umat Tuhan yang bisa taat. Karena tidak akan mungkin bisa taat kalau tidak mau menyangkal diri. Ketaatan hanya bisa terjadi kalau ada penyangkalan diri. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ya, Tuhan berdoa, tentu tahu isi doa dari Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu. Itu keinginan Tuhan secara manusia. Karena waktu itu Tuhan Yesus kan mengenakan tubuh manusia. Tuhan Yesus sadar benar kalau mati di atas kayu salib menanggung dosa manusia itu sangat menderita. Tuhan tahu persis. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa dalam keadaan mengenakan tubuh manusia. Kalau boleh cawan hilang, ya. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Ini berarti berserah kepada Bapa Surgawi. Bapa Surgawi yang menjadi pemegang kendali atas apa yang harus terjadi. Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Ya, keteladanan yang indah ditunjukkan Tuhan Yesus menyangkal diri. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama, mengapa harus menyangkal diri? Karena ini merupakan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, apa arti penyangkalan diri? Penyangkalan diri itu berarti kemampuan berkata tidak kepada diri sendiri, kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan diawali dengan penguasaan diri. Setelah bisa penguasaan diri, baru kemudian meningkat kepada penyangkalan diri. Yang ketiga, yang terakhir, kapan harus menyangkal diri? Ada orang yang berpikir mungkin menyangkal diri itu hanya sebulan sekali. Menyangkal diri itu mungkin hanya 1 tahun sekali. Apakah demikian? Tidak. Tadi kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang pertama, Lukas 9 ayat 23 dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Kata setiap hari berarti menyangkal diri harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi bukan hanya waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, enggak. Tapi ternyata menyangkal diri itu harus dilakukan terus-menerus. Saya sampaikan hal ini bukan berarti saya sudah sempurna, enggak. Jujur saya berkata saya masih jauh dari sempurna. Tapi saya juga mau belajar, karena memang syarat mengikut Tuhan harus menyangkal diri. Jadi mau enggak mau ya kita yuk sama-sama belajar. Ya. Pertanyaannya, bagaimana supaya bisa menyangkal diri? Kalau tadi kita sudah tahu ya, mengapa harus menyangkal diri yang pertama? Karena itu syarat mengikut Tuhan. Kalau tidak mau menyangkal diri, tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, apa arti penyangkalan diri? Penyangkalan diri kemampuan seseorang berkata tidak kepada keinginan dirinya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan diawali latihannya dari penguasaan diri.
kemampuan berkata cukup, lalu kemudian meningkat kepada penyangkalan diri. Yang ketiga, kapan harus menyangkal diri? Ternyata menyangkal diri harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyangkal diri? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyangkal diri. Yang pertama, ya, berdoa minta kekuatan Roh Kudus. Berdoa minta kekuatan Roh Kudus. Karena ketika kita minta kekuatan Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Mulai dengan kasih, diakhiri ditutup dengan penguasaan diri. Penguasaan diri adalah awal dari penyangkalan diri. Berarti kalau kita berdoa minta kekuatan Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi dan mengubah hidup kita, maka kita akhirnya akan menghasilkan buah Roh Kudus. Salah satunya penguasaan diri, awal dari penyangkalan diri. Ya, jadi berdoa minta kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, belajar atau berlatih. Sekali lagi, belajar atau berlatih. Sesuatu yang kita berulang kali kita latih, kita belajar, itu akan membuat kita semakin terampil. Apapun itu, ya, dulu waktu kita kecil belum bisa jalan, kita belajar berjalan. Ketika belajar berjalan jatuh, bangun lagi, belajar lagi, jatuh, bangun lagi, belajar lagi. Kalau anak kecil belajar jalan jatuh tidak mau bangun, ya sudah, dia tidak akan pernah bisa jalan. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Tapi karena dia bangun, lalu belajar lagi, bangun, belajar lagi, bangun, belajar lagi, lama-lama bisa jalan. Bukan hanya bisa jalan, seorang anak yang sudah terus belajar, lama-lama juga bisa lari. Karena belajar, dilatih. Menyangkal diri juga sama. Kalau umat Tuhan tidak mau belajar menyangkal diri, umat Tuhan tidak mau melatih diri untuk belajar menyangkal diri, sampai kapanpun tidak pernah bisa. Karena tidak mau belajar. Tapi kalau mau belajar mungkin sempat jatuh, ya, namanya kita juga manusia yang belum sempurna, sempat gagal, sempat jatuh, belajar lagi. Sempat jatuh, tidak apa-apa, belajar lagi. Paling tidak ada kerinduan untuk belajar, kerinduan untuk latihan menyangkal diri. Yang ketiga, miliki komitmen atau ketetapan hati atau niat. Orang di luar sana berkata, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Orang di luar sana saja yang tidak kenal Tuhan, mereka ngomong kalau ada kemauan itu pasti ada jalan. Ini menunjukkan pentingnya sebuah kemauan, pentingnya sebuah niat, pentingnya sebuah tekad. Nah, umat Tuhan pun sama. Kalau kita mau belajar menyangkal diri, yang pertama berdoa, minta kekuatan Roh Kudus, sehingga akhirnya Roh Kudus menguasai hidup kita, Roh Kudus mengubah hidup kita. Kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Salah satunya adalah penguasaan diri, awal dari penyangkalan diri. Lalu yang kedua, mulai dilatih, belajar. Ya, seperti saya juga sedang belajar. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara sama-sama, yuk belajar, melatih diri kita untuk belajar menyangkal diri, melawan keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dilawan, ditaklukkan, ditundukkan kepada apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, yang terakhir, miliki komitmen, ketetapan hati, niat, kemauan. Tuhan, aku mau untuk belajar menyangkal diri. Mampukan aku, tolong aku ya Roh Kudus. Nah, kalau punya komitmen seperti itu, makin lama akan makin lebih bisa. Makin lama makin lebih bisa. Ya, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh sama-sama membawa kepada setiap kita menjadi umat-umat Tuhan yang semakin bertumbuh secara rohani. Karena memang penyangkalan diri ini biasanya nggak disukai oleh banyak orang. Kalau dengar firman Tuhan tentang berkat, wah itu banyak yang suka. Dengar firman Tuhan tentang mujizat, banyak yang suka. Tapi kalau dengar firman Tuhan tentang penyangkalan diri, waduh, tidak mau Pak, tidak enak, sakit Pak. Secara keinginan manusia, secara daging, sakit Pak, menderita, tidak enak. Tapi itu ingat, Tuhan tadi berkata,
Setiap orang yang mau ikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal diri. Syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Setiap orang yang mau ikut Tuhan wajib harus menyangkal diri. Ayo sama-sama belajar, ya. Kita latih diri kita, ya. Kita berdoa minta kuasa Roh Kudus menolong memampukan kita. Kita latih diri kita dan miliki komitmen, ketetapan hati, niat untuk bisa menyangkal diri. Maka pasti tambah lama iman kita, rohani kita, ya, kedewasaan rohani kita akan semakin bertumbuh ke arah seperti yang Tuhan mau. Karena penyangkalan diri adalah puncak dari kekristenan. Amin. Silakan Tuan Mimbar kembali maju ke depan. Besok Jumat kita ada ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung, ya. Bukan Jumatnya yang diagungkan, tapi kematian Tuhan Yesus, karya kematian Tuhan Yesus itu yang diagungkan. Cuma disebut saja Jumat Agung, ya. Nah, ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus di tempat ini dilaksanakan hari Jumat, jam yang tetap sama, dimulai jam 6 sore. Yang mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama hadir. Ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus disertai dengan perjamuan kudus. Lalu kemudian minggu depan kita ada ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah, ya, bukti kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Lewat pujian ini kita akan katakan, Kaulah segala di dalam
Kami umat-umat-Mu yang belajar untuk mengasihi-Mu, yang belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kami umat-umat Tuhan mau belajar untuk menyangkal diri. Karena setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri. Kami sadar Tuhan, ini bukan hal yang mudah. Ada beban, ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada pergumulan yang akan kami hadapi saat kami belajar menyangkal diri. Karena kami berkata tidak kepada keinginan kami sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini akan membuat sakit secara daging, sakit secara keinginan manusia. Tetapi itu yang Tuhan mau. Supaya iman kami, rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Menuju kepada puncak kekristenan, yaitu penyangkalan diri. Seperti teladan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, sudah tunjukkan. Waktu Tuhan ada di dunia, ada mengenakan tubuh manusia. Tuhan Yesus menyangkal diri. Demi untuk menebus dosa manusia, mati di atas kayu salib. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus berkata-kata lebih lanjut, mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami sebagai umat-umat Tuhan semakin hidup berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami pulih lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan Kau menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Bila kuasa Tuhan ajak menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, bahkan yang susah Engkau hiburkan, yang sedang menghadapi masalah kesulitan, biarlah iman mereka tetap teguh untuk menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya. Demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pula ibadah-ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah-ibadah ini Tuhan, supaya setiap umat-umat-Mu boleh bersama-sama hadir untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga iman setiap kami sebagai umat Tuhan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita.